Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya dan menjadi inspirasi, karena hidup itu satu kali saja dan sangat singkat. Inspirasi hari ini tentang keinginan. Banyak di antara kita mempunyai keinginan. Namun sebetulnya saya menduga tidak semua orang itu mengerti apa yang dia inginkan. Bisa jadi yang sungguh-sungguh dia inginkan bukan itu. Misalnya, seorang anak yang sedang sekolah, keinginannya lulus. Tetapi itu bukan keinginan, itu hanya keinginan antara. Karena sesudah lulus, dia sudah lalu menginginkan yang lain lagi. Oh, sesudah lulus nanti saya ingin bekerja. Lalu sesudah bekerja, dia menginginkan yang lain lagi. Dan itu tidak ada habisnya. Maka pertanyaannya tetap sama, sebetulnya apa sih yang kita inginkan? Dan tidak semua orang bisa menjawabnya. Karena itu bisa dibayangkan, sesuatu yang sungguh kita perjuangkan karena kita menginginkannya, tapi ternyata itu bukan yang sungguh-sungguh kita inginkan. Jadi bisa jadi kita habis waktu, ternyata kita mendapatkan sesuatu yang bukan sebenarnya yang kita inginkan. Dan kita tetap kekurangan. Ada satu cara untuk sungguh-sungguh bisa mengetahui apa yang sebetulnya sungguh kita inginkan. Yaitu ketika segalanya terpenuhi. Kita mempunyai rumah besar, keluarga yang bagus, income yang mencukupi, kekayaan yang cukup, dan sebagainya. Semuanya sudah ada, apa yang sebetulnya kita inginkan. Nah itu yang sungguh-sungguh sebetulnya. Ada keinginan yang memang hanya bisa dipenuhi oleh sesuatu yang dari dalam. Bukan sesuatu yang dari luar. Karena sesuatu yang dari luar itu hanya keinginan sementara. Ketika segalanya sudah terpenuhi, jiwa kita masih menginginkan sesuatu. Roh kita masih menginginkan sesuatu. Yaitu kesatuan dengan yang ilahi. Ketika segalanya terpenuhi. Bukan hanya yang jasmani, tetapi juga yang rohani. Ketika kita sungguh-sungguh bisa merasakan kesatuan dengan yang ilahi sendiri. Dan sebetulnya, kesatuan dengan yang ilahi itu bukan sesuatu yang luar biasa. Karena sebetulnya kita sudah selalu bersatu dan bersama dengan yang ilahi. Yaitu nafas kita. Nafas kita adalah nafas ilahi. Bukan milik kita. Nafas Allah. Buktinya kita tidak bisa mengendalikannya. Kita tidak bisa memutuskan tidak mau bernafas dalam 3 hari. Nggak bisa. Karena itu bukan milik kita, bukan kita yang ngatur. Nafas Allah. Dan kalau itu nafas Allah sebetulnya, kita tinggal menyadarinya. Sadar bahwa itu adalah nafas Allah, berarti saya selalu bersama dengan yang ilahi sendiri. Hidup saya adalah milik Allah, karena melekat pada nafas itu. Nah, nafas itu menghubungkan kita dengan yang ilahi. Nafas adalah penghubung yang jasmani dan rohani. Nafas adalah jembatan yang menghubungkan antara badan dan roh. Nafas juga adalah daya ilahi sendiri karena dia milik Allah. Dan daya ilahi itu adalah kasih. Dan dari daya ilahi itu sebetulnya kita bisa membereskan, menyembuhkan, menyegarkan seluruh tubuh kita. Persoalannya adalah kita tidak menyadarinya. Dan karena itu kita merasa jauh dari Tuhan. Kita merasa tidak bertemu dengan Tuhan. Justru karena terlalu dekat. Sehingga kita perlu mengambil jarak.
perlu hening, kemudian sadar, dan menjadi saksi, merasakan bagaimana yang ilahi, nafas Allah itu membaharui diri kita, menyertai dan membimbing kita, dan menuntun kita untuk lebih mengenali kehendak-Nya. Maka pada waktu kita hening, dan kita sadar akan nafas, sadar akan yang ilahi, di dalam keheningan itu kita juga bisa bertanya, apa yang sebetulnya saya inginkan? Dan pada waktu itu jawaban akan muncul, bukan dari pikiran kita, tetapi dari daya ilahi yang menggerakkan hidup kita di dalam diri. Dan di situ kemudian kita bersatu dengan Tuhan sendiri. Maka pemazmur dalam Mazmur 46 ayat 11 mengatakan bahwa be still and know that I am God. Sangat tepat. Sebetulnya keheningan bukan tanpa suara. Keheningan adalah sebuah kesadaran di mana segala-galanya diperhatikan dan bisa muncul menjadi jawaban yang mungkin selama ini tidak mampu kita tangkap oleh akal budi. Dan justru itu yang berasal dari yang ilahi. Maka kita perlu waktu untuk hening. Menyadari kehadiran Tuhan lewat nafas di dalam diri. Dan dari dalam keheningan itu kita bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Sehingga kita sungguh menginginkan apa yang memang selaras dan berkenan kepada Tuhan. Dan karena itu hidup kita jauh lebih ringan, jauh lebih penuh syukur dan sukacita. Bukan hanya keinginan-keinginan yang tidak ada habisnya, karena keinginan itu hanya untuk memuaskan ego kita. Tentu kita tidak akan bahagia atau hidup terpenuhi kerinduan terdalam kita. Maka dengan mengetahui apa yang sebetulnya kita inginkan, kita kemudian bisa fokus dan mengarahkan hati, budi, dan pikiran kita pada keinginan yang memang sungguh-sungguh berkenan kepada Allah dan juga selaras dengan kehendak Tuhan sendiri. Itulah yang membahagiakan kita. Dan disitulah kita bertemu diri kita dan kehendak Tuhan. Disitulah bersatunya Allah dan manusia melalui keinginan yang selaras, yang sepadan, yang sekehendak, satu visi. Dan itu yang membuat kita sungguh-sungguh merasa terpenuhi. Untuk itulah Tuhan datang. Aku datang supaya kalian semua hidup dan hidup di dalam kepenuhannya. Kalau kita terus mencari, menginginkan sesuatu yang di luar sana, itu adalah rangkaian keinginan yang tidak ada habisnya. Dan kita hanya akan kehabisan tenaga, nafas, tanpa merasakan damai sejahtera. Berhentilah dan heninglah dan kenalilah Tuhan yang ada selalu bersama kita. Dan roh kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Maka sering-seringlah hening, menyadari kehadiran Tuhan di dalam diri, lewat nafas, lewat daya ilahi yang memberi hidup, dan kemudian mendorong dan mengarahkan kita untuk tujuan yang sungguh selaras dengan Tuhan. Ketika diri kita bisa selaras dengan kehendak Tuhan, maka kita hidup atas dasar kelimpahan. Tetapi kalau kita hidup atas dasar keinginan, maka kita akan selalu hidup di dalam kekurangan. Pilihan ada pada kita. Mari kita pelan-pelan belajar menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan sendiri, supaya hidup kita hidup penuh dengan kelimpahan, penuh dengan rasa syukur dan sukacita, karena mengetahui apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita, dan kehendak kita selaras dengan kehendak Tuhan. Disitulah kita bersatu dengan yang ilahi dan hidup di dalam kepenuhannya. Jadi saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.